dua permintaan. Mangga. Pengen soge. Terus pengen ganteng. ngimpi. Shalom sahabat Rema. Rema kali ini berjudul Hati-hati dengan permintaanmu. Nats diambil dari Markus 10 ayat 37. Lalu kata mereka, perkenanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Dulu kita ingin bisa mengerjakan bisnis di rumah saja agar lebih santai tetapi menghasilkan. Sekarang kita dapat melakukannya terutama semenjak munculnya pandemi COVID-19 dengan work from home. Tetapi kemudian lama-kelamaan rindu kebersamaan dengan rekan-rekan sekantor. Dulu kita ingin bersekolah dengan santai tanpa aturan macam-macam. Mungkin melihat anak-anak duta besar dengan sekolah jarak jauhnya. Sekarang kita melakukannya secara online. Bahkan wisuda pun terpaksa dilakukan secara online. Dan bagi sebagian murid sangat menyedihkan. Tidak dapat mencetuskan kegembiraannya dalam acara lempar balon air misalnya. Tidak sempat salam perpisahan dengan teman-temannya. Dulu kita nonton film layar tancap yang kemudian ditinggalkan. Sekarang balik zaman, bisa nonton di dalam sebuah mobil, di sebuah lapangan, dan tinggal pesan makanan saja sambil berduaan. Dulu berkeinginan kemudahan dalam memesan makanan. Sekarang kita tinggal pesan lewat GoFood saja. Sering kita meminta sesuatu, misal mobil, kemudian Allah izinkan, tapi kemudian mengomel masalah pajak atau biaya pengeluaran yang besar. Lalu menggunakan beberapa nama fiktif seolah bukan kepemilikannya untuk menghindari pajak. Kita ingin memiliki tanah ini dan itu, tetapi untuk menghindari pajak maka digunakanlah banyak nama untuk mengelabui. Sering kita meminta sesuatu di luar kemampuan kita, bahkan berbeda dengan rancangan Allah yang baik. Selalu menurut selera kita, batasan kita, keinginan kita, tanpa tahu apakah di kemudian hari memang baik untuk kita. Di dalam perjanjian lama, di Kejadian 17 ayat 27, Abraham meminta kepada Allah agar Ismail diperkenankan hidup bagi Allah di dalam rencana Allah. Tetapi Allah berkehendak lain di mana dikatakan bahwa anak dari Sarah lah, yaitu Ishak yang akan menggenapi rencana Allah. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana kemudian dijadikan bangsa yang besar. Sering kita meminta sesuatu, tetapi tidak menggunakannya untuk kesejahteraan umat. Tidak memeliharanya dengan bertanggung jawab. Tidak memelihara tubuh ini dengan penuh syukur. Tidak memelihara dan membina anak-anak kita dengan baik. Tidak menggunakan jabatan kita dengan jujur, dan sebagainya. Sangat jarang kita bertanya, apa yang Allah inginkan dalam rencana kehidupan saya? Ada konsekuensi di dalam semua permintaan kita. Yang terpenting adalah, apakah ketika kita meminta sesuatu, sudah seturut dan sesuai dengan kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita? Sekali lagi, apa yang Allah kehendaki di dalam rencana hidup kita? Mari kita hidup di dalam kemuliaannya dan untuk kemuliaan Allah saja. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang Maha Tahu dan Maha Kasih, berkuasa atas masa depan kami. Ajari kami selalu tahu untuk kehendak-Mu yang ajaib. Ajari kami untuk penuh dalam ucapan syukur, mengikuti kehendak dan rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.